Nah, kita lanjutkan topik kita tadi, itu berkaitan dengan visi anti korupsi Capres-Cawapres 2024. Saya kembali ke Mas Danang. Nah, Mas Danang bisa berikan gambaran nggak supaya publik itu bisa punya gambaran soal bagaimana sih anatomi korupsi kita tadi. Bung Rey tadi memberi gambaran bahwa ini sudah di mana-mana nih korupsinya, penegak hukumnya juga terlibat, lalu kemudian para pejabat terlibat. Nah, gimana sih sebetulnya Anda yang memang sangat mendalami soal korupsi ini? Ya, jadi kalau kita melihat korupsi sebetulnya, korupsi itu kan sebetulnya mengambil sumber daya publik. Nah, sumber daya publik itu apa? Salah satunya anggaran. Kemudian yang kedua sumber daya alam dan kewenangan lain yang diberikan lewat konsesi. Jadi kira-kira itu dua hal besar ya. Kalau anggaran ini biasanya kita menyaksikan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, gitu ya, proyek-proyek pemerintah ya. Terakhir yang besar ini kan misalnya kasus BTS. Ya. Ini kan bantuan tower untuk infrastruktur telekomunikasi bagi saudara-saudara kita yang ada di perbatasan, yang di pulau-pulau terluar, pulau-pulau terpencil gitu ya, yang ini kemudian tidak dibangun, jadi korupsi. Jadi kan ada dana dari pemerintah, ada sumber daya publik dari APBN yang kemudian diambil untuk atau tidak dilaksanakan seperti sesuai spek yang disepakati, sehingga kemudian itu memperkaya beberapa orang. Atau kemudian yang kedua bentuk tadi di sumber daya alam terutama, karena paling besar sumber daya alam adalah konsesi. Konsesi ini misalnya ini ada cukup banyak kasus korupsi ya, memberikan alih fungsi misalnya yang harusnya peruntukannya untuk hutan dijadikan tambang dan perkebunan, dan ada yang diuntungkan dari situ gitu ya. Dan untuk mendapatkan itu kemudian dia memberikan uang gitu, memberikan bantuan atau kalangan suap ya kepada yang memberikan konsesi pemerintah daerah gitu. Jadi ada survei menarik dan itu dikatakanlah dikonfirmasi, ada survei di tahun 2000 publikasikan 2019 yang melaksanakan waktu itu di ANU, Australian National University, itu peneliti itu menyembuhkan korupsi terbesar itu dua di pengadaan barang dan jasa dan juga konsesi. Jadi memang proyek-proyek pemerintah dan konsesi untuk sumber daya alam. Jadi di situ sebetulnya. Jadi untuk mendapatkan izin tambang nggak gratis, harus memberikan sesuatu gitu ya. Dan itu terefleksi dalam misalnya tumpang tindih kawasan, tumpang tindih ini kan sampai sekarang itu nggak tuntas satu peta itu. Jadi ada satu bupati misalnya memberikan konsesi untuk satu wilayah, bupati sebelahnya memberikan wilayah yang sama untuk pengusaha yang lain kan, baik untuk tambang atau perkebunan. Jadinya konflik dan sengketa gitu. Jadi karena itu makanya kemudian program satu peta itu enggak tuntas, lalu kemudian pemetaan kawasan itu tidak pernah selesai. Itu karena memang ada perebutan konsesi di situ gitu. Dan di situ kemudian sumber korupsi yang menurut saya sangat besar. Dan kalau kita cek ya. Apalagi menjelang pilkada biasanya ramai. Oh, ramai karena itu memang ada beberapa survei juga menunjukkan bahwa konsesi-konsesi itu banyak diberikan menjelang pilkada karena itu sumber untuk pendanaan politik ya, pendanaan politik. Ini yang saya kira menjadi concern bagi kita, bagaimana sumber daya alam itu sumber daya publik juga itu diberikan konsesinya kepada pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara umum. Mas Danang, kalau melihat tren tadi kan, indeks persepsi korupsi itu kan tadi menurun ya, dan sekarang makin menurun. Ya. Sudah seberapa parah kalau melihat praktek korupsi kita? Sebelumnya kalau indeks dari survei dan indeks ya sebetulnya kalau dibandingkan di awal-awal reformasi tentu ada kenaikan. Karena setelah reformasi itu kan ada banyak aturan-aturan yang mengatur soal pemberian konsesi, pengadaan barang dan jasa, itu aturannya diperbaiki terus kan. Sekarang harus pakai e-procurement segala macam ya. Tender sekarang harus online dan transparan. Walaupun ya tentu
bisa juga diakali, tetapi paling tidak mudah seperti dulu lagi gitu ya. Itu yang saya kira terjadi. Jadi ada perbaikan-perbaikan di situ. Tetapi kemunduran atau penurunan dalam pemberantasan korupsi dari yang tercermin dari turunnya skor dari pemberantasan korupsi itu menunjukkan bahwa ada kemunduran. Tetapi kalau dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya, menurut saya lebih melihatnya bahwa ada kemunduran tetapi belum seburuk seperti pada masa-masa reformasi. Kecuali ya tren ini tidak kita stop gitu. Karena ini sejak reformasi sampai Jokowi periode pertama itu trennya naik terus gitu ya. Cuma sekali stagnan pun ya tidak nambah. Jadi pelan-pelan tapi naik terus gitu ya. Justru setelah periode kedua Jokowi itu yang trennya anjloknya cukup drastis gitu ya. Tapi ini kalau kita tidak hentikan itu akan jadi tren ke depan, akan turun terus gitu kan. Nah ini yang tantangan kita adalah bagaimana menghentikan itu. Dan itu tidak mudah. Mengapa? Karena sebetulnya tren penurunan ini dibacanya juga bisa dibaca dari perspektif yang lain. Terutama menguatnya para elit, menguatnya oligarki gitu ya. Yang barangkali teman-teman sudah paham dengan atau diadopsi secara luas ya terminologi oligarki ini. Artinya mereka yang memiliki sumber daya besar yang sangat berpengaruh bukannya dalam ekonomi tapi juga politik ya. Pada awal-awal reformasi gitu ya, terutama ketika kita melakukan berbagai macam pembenahan kelembagaan, memperbaiki aturan-aturan gitu ya. Itu semua tidak berdaya ketika semua aturan dibikin nggak ada yang menolak gitu ya. Ketika undang-undang KPK dibentuk nggak ada protes dari para politisi gitu ya. Ketika KPK pertama didirikan juga ya tidak muncul gitu kan perlawanan gitu. Muncul setelah sekian tahun gitu artinya. Ya, karena korbannya mereka juga. Iya artinya tapi awal-awal kan nggak banyak penolakan cukup kuat ya. waktu itu kan. Mereka Tetapi sekarang ini mereka makin terkonsolidasi gitu. Artinya berbagai kepentingan yang dirugikan dari pemberantasan korupsi ini sudah mulai menemukan konsolidasinya gitu ya. Artinya para politisi yang dirugikan ini juga ketemu dengan penegak hukum ya. Terutama waktu itu kita saksikan berapa seri ini kan konflik KPK dengan polisi. Ini kan ada perlawanan dari polisi terhadap praktek korupsi yang ada di tubuh kepolisian. Lalu juga dengan para oligarki atau mereka yang penguasa sumber daya dalam jumlah besar ini juga ketemu kepentingannya gitu. Sehingga kemudian ketika terjadi upaya pelemahan atau ini semua bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi ini seperti semua kepentingan yang kemudian bersama-sama menginginkan ini harus diubah gitu dan kita saksikan ini menjadi tren menurunnya pemberantasan korupsi. Yang PR kita adalah bagaimana menghentikan itu. Oh, ya, saya ke Bung Ray. Bung Ray, Mas Danang menjelaskan bahwa dari sisi aturan main, regulasi itu sebetulnya sudah berupaya untuk mencegah terjadinya praktek korupsi itu. Di dalam banyak hal itu semua sudah diatur. Misalnya aturan-aturan sudah dibuat semakin ketat. Lalu kemudian soal tender misalnya itu sudah pakai e-procurement dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi yang lain indeks persepsinya makin menurun ini. Gitu. Salahnya di mana menurut Anda? Itulah yang ironi menurut saya Bung Sebas ya. Jadi ironinya itu adalah ketika hampir semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam kerangka mencegah korupsi itu dibuat, tapi tindak pidana korupsi kita bukannya makin menurun dalam perspektif publik, tapi malah meningkat gitu. Itu yang ironi. Misalnya nih, lembaga pengawas berapa banyaknya, Bas? Terhadap keuangan kita. Di luar penegak hukum loh ya. Ya kan, di kementerian aja inspektoratnya macam-macam. Belum lagi nanti BPK. Di daerah juga begitu dan sebagainya gitu ya. Belum lagi lembaga-lembaga swasta kayak ICW, TII macam-macam. Nah ditambah dengan aparat penegak hukum kita ada 3, kejaksaan, polisi maupun KPK gitu. Tapi apakah itu menghentikan korupsi? Kelihatan nggak ada sumbangsihnya juga gitu. Kelihatan gitu. Itu
apa? Lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi itu soal mindset. Mindsetnya siapa? Kita secara umum. Jadi ini bukan hanya soal para pejabat, tetapi mungkin juga rakyatnya juga. Sebagai contoh kecil yang saya sebutkan, kita Tapi begini, kalau di level rakyat, saya kok agak nggak terlalu bersepakat kalau dibilang ini sumbangsi rakyat secara keseluruhan. Wong yang korup itu orang berkuasa kok. ya Orang berduit, pelaku pengusaha kok. kan Para politisi. sumbangsi terhadap tindak pidana korupsi itu kan bukan menurut saya yang suburnya tindak pidana korupsi itu kan bukan karena Anda berani melakukan, tetapi publik nggak berani mencegah juga bagian dari itu. Gitu. Bahkan pada tingkat tertentu misalnya katakanlah politik uang dalam pemilu. Kan itu memberi sumbangan yang signifikan bagi terjadinya praktek korupsi setelahnya gitu. Salah itu yang lain. Nah yang lain itu yang saya sebutkan tadi misalnya salam tempel macam-macam. Kita juga harus mulai dibiasakan umumnya masyarakat ini. Jangan lagi beri yang begitu-begituan gitu. Nah sekarang misalnya soal masuk sekolah. Apa istilahnya itu? Oke. Zonasi. Nah ini saya kasih contoh-contoh dulu Bas. Untuk begini, memperkuat, untuk memperkuat, ini soal mindset di kita semua gitu. Soal zonasi misalnya kan. Sekolah-sekolah gitu. Oke. Yang banyak yang nggak kepak, banyak Betul. ternyata yang berbeda. Nah Anda bisa bayangkan orang kaya raya, yang kita dengar-dengar nih ceritanya kan. Minta surat keterangan miskin untuk masuk jalur zonasi itu gitu. Ya, Itu makanya, soal mindset, ini bukan soal Anda berkuasa nggak berkuasa gitu. nah, tapi ini kita bedakan lah. Saya coba memilah ini Enggak. Itu yang Memilah dua hal. saya khawatirkan, Bas. Karena kita selalu mau mendekatinya struktural. Ya. Padahal ada persoalan kultural di dalam, soal cara pandang. Setuju bahwa masyarakat juga ikut menyumbang terjadinya korupsi. Tapi kita membedakan dua hal. Kalau kita bicara soal bagaimana peran masyarakat tadi ya, soal misalnya Contoh lain, bagaimana money politics terjadi begini, pemilu. Bas. Contoh lain misalnya, dulu kan kita mendukung agar peningkatan kesejahteraan khususnya katakanlah misalnya di perpajakan gitu bagi birokrasi pajak, pegawai-pegawai pajak itu supaya tidak ada godaan untuk mereka melakukan tindakan yang bersifat suap dan sebagainya gitu. Itu dulu asumsinya. Itu kan banyak Bung Danang. Berapa kali tuh insentif terhadap birokrasi pajak itu meningkat tahun demi tahun. Menimbulkan kecemburuan di antara ASN. Menimbulkan gitu. Tapi kenyataannya apa? Tinggi. Kan kasus maaf ya, Rafael membuktikan itu kepada kita. Justru itu gitu yang saya mau katakan begini. Kalau masyarakat itu misalnya pada saat pemilu itu mereka tidak menolak money politics. Dia bilang begini, ini uang dana untuk membantu orang miskin saja dikorup. Lihatlah kasus Kementerian Sosial, ya, itu, dana masyarakat dikorup gitu. Iya. Dan buat masyarakat ini kesempatan kami gitu. Cara berpikir yang begitu itu yang mereka harus kita melakukan hentikan. itu karena memang hidupnya susah. Gitu. Iya, tapi cara berpikir yang begitu itu yang kita boleh nggak permaklumkan, nggak boleh dipermaklumkan. Ya betul. Itu jelas cara berpikir yang keliru dan oleh karena itu berdasarkan apapun nggak boleh. Tapi Anda bayangkan orang yang sudah kaya raya tapi juga melakukan korupsi yang luar biasa. Itu yang saya mau katakan. Ini kan soal derajat aja, Bas. Ya. Derajat orang kaya raya tetapi masih minta surat tanda miskin gitu ya untuk mendapatkan jalur zonasi, ya ibaratnya ya dosanya berlipat-lipat kan kira-kira gitu dibandingkan orang miskin yang karena kemiskinannya demi kehidupannya katakanlah misalnya dia katakanlah dia merampok atau apa dan sebagainya. Nah, itu soal derajat, tapi tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Iya makanya orang miskin yang merampok jelas salah. Tapi bahwa kemudian ia tidak diberi sanksi, hal lain gitu menurut saya. Ya, betul. Orang kaya raya tapi masih merampok, ya jelas Anda harus kena sanksi, nggak bisa dimaafkan gitu loh kira-kira. Nah, yang saya mau katakan itu antara pemberian sanksi dengan tindakan itu harus jelas. Itu tindakan Anda salah. Tapi karena Anda melakukannya demi kehidupan, ya Anda nggak disanksi. Oke, saya ingin batasi. Biasa. Saya ingin mempertajam itu. Kalau
tadi kan kita bilang bahwa regulasi yang berusaha untuk membatasi, mencegah terjadinya korupsi itu, baik dari sisi penyalahgunaan kewenangan maupun soal belanja barang dan jasa, terus konsesi dan lain sebagainya gitu ya. Itu semakin diketat dari regulasinya. Iya. Tetapi bagaimana Anda bisa membayangkan itu di kalangan elit kok korupsinya itu semakin kan Anda udah merajalela dan kan semakin rakus. Anda udah apa yang salah di situ? Pertama saya sudah menyebutkan mindset. Gitu. Yang kedua, Anda menyebutkan ini ini Kalau caranya. Kalau kita bilang tindakannya kesalahannya kita di mindset, sebut, tunggu dulu. Tindakannya kita sebut korupsi, tapi cara mereka korupsi itu udah rampok. Kan Anda sebutkan tadi menyebutkan. Nggak ada takut-takutnya. Ya kenapa gitu? Ya, apa yang salah dengan mindset para elit ini? Kita ngomong elit deh. ya pertama mindset itu nggak bisa. Tapi mungkin yang perlu itu adalah mengapa mereka nekat. Kan itu yang ini ya kan. Ya. Di tengah ada pengawasan, bla bla. Karena semuanya pada dasarnya juga bisa diajak kerjasama. Makanya kan istilah yang sangat populer Siapa di yang kita bisa itu. diajak kerjasama? Ya yang sesuai dengan bidang itu. Gitu. Oh, maksud Anda orang sekarang makin Anda bebas bisa melakukan bayangkan. korupsi, makin nekat Iya, karena Anda bisa bayangkan. penegak hukum bisa diajak Iya. kerjasama. Ya Danang lagi Terus. mungkin bisa cerita kan. Ini kan mulai kasus terjadi, kenyataannya di tubuh KPK juga nggak bersih-bersih juga kan. Dengan kasus apa itu Nang? Saya lupa tuh. Iya, ada ini. Markup. Kemunduran kan ini kan mulai ini Iyalah, di kasus- penjara. Iya. KPK. Ya, satu kasus penjara KPK, yang kedua kasus Aziz Samsudin, kerjasama sama penyidik KPK, Iya, terima kan duit, gitu. itu Kan bisa. itu fakta ya. Iya gitu. Nah, kalau hubungannya misalnya dengan pemilu ini yang kita sayangkan mengapa KPU menghilangkan dua ketentuan sebetulnya yang sangat potensial untuk Mencegah korupsi. Oh, break dulu ya. Oke. Oke, ini makin rame, tapi kita break dulu setelah yang satu ini.